wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lahu fi ardi was sama'i wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamu anbiya'i sallallahu alaihi wa ala alihi salatan da'imatan ila yaumi liqa'ih. Allahumma salli ala nuril anwar wa asrar triyaqil aghyar miftah babil yasar Sayyidina Maulana Muhammadin al-Mukhtar alihi al-Atahar ashabil akhyar adada ni'amillah wa afdali amma ba'du. Halaman 15. Masa yang kedua dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permulaan turun wahyu atau wahyu yang pertama kali turun. Tatkala beliau berumur 40 tahun, diutuslah beliau oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyampai kabar gembira, penyampai ancaman, pengajak kepada kebenaran dengan perintah Allah dan sebagai lampu yang menerangi. Jadi ketika Nabi berumur 40 tahun, diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kenapa nak 40 tahun ya? Karena masa 40 itu masa umur yang matang. Jadi kalau di bawah 20 kekecian. Di bawah 40 kekecian. Di pucuk 40 tuan. Jadi pas 40. Jadi umur kita kalau 40 ini matang. Jadi kalau bawah 40 masih kecil, masih kecil, masih budak. Kalau lebih 40 tua. Mulai bergoyang nyusu dah. Itu bagi yang tidak beramal soleh. Hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 40 tahun beliau diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Sebagai penyampai kabar gembira. Basyiron. Jadi Nabi SAW sebagai basyiron. Apa itu basyiron? Pembawa, penyampai kabar gembira. Basyiron. Ada nama orang Bashir. Itu pakai sin besar, Bashir artinya yang bawa kabar gembira. Tapi kalau Basir pakai sod, Basir artinya yang maha melihat. Innahu huwas samiul basir, pakai sod, artinya yang maha melihat. Tapi kalau pakai sin besar, Bashir, bawa kabar gembira. Kemudian Naziron, memberikan peringatan. Jadi penyampai ancaman. Jadi berikan peringatan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi basyiron, buat kabar gembira bagi orang yang beriman yang taat, yaitu dengan balasan surga. Naziron, berikan peringatan kepada orang-orang yang ingkar, yang durhaka kepada Allah dengan siksaan neraka. Basyiron wan naziron. Dan juga sebagai pengajak kepada kebenaran dengan perintah Allah. Wa da'iyan ilallahi biizni. Da'iyan ilallah, da'i. Jadi sebagai da'i. Da'i itu yang mengajak. Ad-da'i ilallah. Orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu membawa kabar gembira, kemudian berikan peringatan, dan ad-da'iyan ilallah, mengajak umat manusia menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa da'iyan ilallah wa sirajam munira,
Dan Nabi SAW adalah sebagai lampu yang menerangi. Jadi kalau dunia ini gelap, maknanya kalau kita berjalan di tempat yang gelap, dipastikan kita bakal nombor, bisa jatuh dan bisa tersasar, sesat di jalan, tidak sampai kepada tujuan. Nah, begitu ada penerang jalan yang menerangi langkah-langkah kita, insya Allah kita akan selamat sampai ke tujuan tanpa ada halangan. Nah, jadi hadirin, jadi kalau tidak ada nabi yang diutus oleh Allah, kenal tak kita kepada Allah? Tidak ada kenal kepada Allah. Jangankan kepada Allah, sama diri dewek kita tak tahu. Sebab man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Kenal diri. Orang tua tu ngaji diri. Kalau bahasa kampung, ngaco diri. Ngaco diri. Sadar maksudnya. Ngaco kita ni banyak tak berkacau. Ya. Tak ada berkacau diri. Cuma berkacau cermin baik. Itu juga tak ada terang. Sehingga tak jingokan jerawatnya, bisulnya. Tengok situ, cap lagak aku ni. Dia tak kejingokan kalau. Sama lah yang foto yang di kamera ini. Kita berfoto, kita baca putih. Lagi kita baca klimis. Kita dewek lagi heran ngawas kayak gitu. Apa main ini aku ini? Apa? Oh. Ini nak mencari laki, mencari bini melalui medsos. Terbudi. Dia ngirimi cowoknya dengan rai yang mengkilap putih tu. Dia ngirimi yang ceweknya tadi. Lagak. Pakai kumis pulak dikit. Janggut. Kan ada itu pacar kalau tu kan. Wah, tadi. Waktu yang si lanang tengok ni. Tak. Ini mantap ini. Yang sikok tu yang betina tengok. Masya Allah. Cak bin artis Sahrul Khan, artis India. Wah, mantap ini. Langsung cek lagi. Jadi kau tu galak ni nak kawin sama aku. Iyalah kalau kakak galak aku nerima baik. Sudah, kita jadian. Langsung lah itu di hari inilah. Sampai hari hanya. Begitu hari hanya. Yang mana ni? Ini siapa ini? Apa bontet ini badannya? Dijengok itu pecak langsing, pecak kajul. Ini pecak derum. Jauhlah bukan ini. Sudah gemuk, hitam, cepek pula. Apa beda jauh ni? Yang betina ni ngawas pula. Lah, katanya apa tu boy? Mana kumis mana ni? Dah ganti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita banyak tertipu. Nah, jadi ya bukan tak balik lajulah sebagai hiburan, tapi jangan dijadikan patokan. Jadi medsos ini boleh jadikan sebagai hiburan, tapi jangan dijadikan patokan. Kalau nak patokan, nyingok dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi Nabi SAW diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul ketika beliau berumur 40 tahun. Jadi ketika itu beliau dinobatkan sebagai da'iyan, sebagai basyiran wa naziran wa da'iyan ilallah wa sirajam munira. Bashir. Jadi kalau kita punya anak lanang, pak ikut cukup. Anak pertama namanya Bashir. Anak kedua Nazir. Anak ketiga Da'i. Da'i. Anak keempat Siraj. 5 Munir. 5. Ini anak sikok. Tapi namanya
Itu beda wong tua tu sama sekarang ini. Kalau wong tua-tua tu anaknya banyak, namanya Siko. Anaknya banyak, siapa namanya? Si Ujang. Siapa? Ujang. Udah. Nomor 2 siapa namanya? Ustam. Ketiga, Nanang. Eh? Hah? Budi. Jadi anak banyak nama Siko. Sekarang ini anak Siko namanya panjang. Kemudian yang kedua, sesungguhnya dimulai wahyu dengan impian yang benar, yaitu tidak suatu pun yang Nabi impikan dalam tidurnya melainkan ternyata benar di waktu jaganya. Nah, jadi sebelum Nabi SAW menerima wahyu di Gua Hira itu, Nabi ini terlalu mimpi. Dan apa yang Nabi jengok dalam mimpinya itu, besoknya itu kejadian. Besoknya kejadian. Nah, ini hebatnya Nabi SAW. Jadi apa yang Nabi mimpikan malamnya, besoknya kejadian. Nah, sekarang ini gak ada juga, masih sebagian kita-kita walaupun kecil, tapi masih ada galak nanya, wong malam mimpi apa? Mimpi apa man? Kadang wong gila ditanya mimpi apa. Mimpi apa? Wong gila tanya mimpi apa? Wong gila kendak dia kan? Oh, mulai dia 4-3. Bismillah. Ngenong lo. Alhamdulillah barakah. Ya gila. Kitab yang wajib kita imani ada berapa? Kitab yang wajib kita imani ada berapa? 4. Memang dari dulu 4. Tidak ada nama-nama 4. Nawa yang gila buntun ini nama Siko lagi 5-nya. Siko mana? Tak bermimpi. Tak bermimpi, kitab suci yang kelima ni, yang wajib kita imani. Itu kalau gila apa? Gila buntut. Tapi sekarang agak berkurang tapi masih ada. Online. Masih ada. Nah, jadi hadirin perlu kita ketahui, jadi sebelum Nabi SAW menerima wahyu yang pertama, beliau sering dulu bermimpi sesuatu, apa yang beliau lihat di dalam mimpinya, besoknya kejadian. Kemudian yang ketiga, kemudian turunlah Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril kepada Nabi SAW ketika beliau sedang melakukan ibadat di Gua Hira. Itu terjadi pada malam Jumat, tanggal 17 Ramadan. Tapi ada lagi pendapat yang lain. Ada yang kata ke tanggal 18, ada yang kata ke tanggal 24. Tapi kebanyakan para ulama berpendapat tanggal 17 Ramadan. Nah, turun malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu siapa namanya? Ruhul Amin. Ruhul Amin itu nama lain dari malaikat. Ruh. Tanazzalul malaikati warruh. Tanazzalul malaikati warruh. Maka turunlah pada malam itu para malaikat dan ruh. Ruh di sini malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril turun juga pada malam Lailatul Qadar. Jadi nama lain malaikat Jibril adalah Ruhul Amin. Siapa dah ketemu malaikat Jibril? Nama ketemu. Itu di Jakarta tu siapa? Yang ngaku malaikat Jibril. Lihat. Tapi hebatnya polisi kita itu hebat. Jadi jangankan preman apa, jangankan Ustaz Ki Habib beda. Malaikat Jibril lagi penjara ke. Kenapa Jibril penjara Oh, hebat. Nah,
Jadi ketika Nabi SAW sedang beribadat, sedang ta'bud di Gua Hira, maka seketika itu datanglah malaikat Jibril kepada beliau untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Jibril mengajar Nabi bagaimana hendaknya beliau memimpin manusia ke jalan yang lurus, dan bagaimana mestinya Nabi tuntun mereka supaya menurut agama yang benar. Jadi malaikat Jibril memberikan suatu pengajaran kepada Nabi, hendaknya beliau ini memimpin manusia ke jalan yang benar, jalan yang lurus, Siratul Mustaqim. Jadi hadirin, jadi kalau sekarang ini seperti ulama, kiai, ustaz, pertama mereka ini kan belajar ilmu hadis, belajar ilmu tafsir, belajar bahasa Arab, ilmu nahu, sorof, dan ilmu-ilmu yang lain. Nah, ini tahap awal mereka belajar mengenai tentang ilmu atau disiplin ilmu-ilmu agama ini. Nah, setelah mereka menguasai ilmu-ilmu agama itu, maka mereka ini harus berdakwah, harus mengajar, bergaul masyarakat, mengajak umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka juga harus belajar bagaimana cara ngajak umat. Kalau kita cuma punya ilmu baik tapi tidak tahu cara ngajak umat, punya ilmunya, ilmu tauhid, punya ilmu fikih, punya ilmu tafsir, tapi tidak tahu cara ilmu ngajak umat, itu ada semua. Nah, jadi ada teknisnya. Jadi ada thariqahnya. Jadi ada metodenya. Jadi ada praktek dan teori, teori praktek, dia ada teorinya. Jadi tidak ada langsung. Jadi kalau misalnya dia dapat ilmu, langsung berdakwah, langsung nyampe ke, tapi dia tidak tahu metode-metodenya. Tidak tahu teori-teori makmum yang ngajak umat ini. Tidak berhasil. Itu kita gagal dalam sesuatu itu, bukan kita tidak siap ilmunya, bukan tidak siap duitnya, tapi tidak tahu caranya. Contoh, kamu ada duit, besok langsung ke pasar beli mobil mewah, Alphard, langsung buat balik dari toko, diantar habis rumah. Begitu sampai di rumah, besok pacak kita gawat mobil. Nyopir tak bisa? Nah, kan mobil ada. Mobil sudah ada. Gawatlah. Yang mana ngawalnya? Ngidupkan mobilnya pakai apa? Pakai kunci, ada remote. Kemudian nak ngegas yang tekan yang mana, ngerem yang mana. Jadi nak ada ilmu juga. Jadi tak ada cukup duit baik. Jadi tak cukup duit, tidak cukup ada baik barangnya, tapi kalau kita tak tahu teorinya, cara mengendarai motor atau mobil ini, jadi tak bisa kita jalankan. Nah, jadi banyak orang punya ilmu, tapi tak tahu cara mana cara metukan ilmu itu. Ilmunya banyak, tapi tak tahu cara mana nak nyampikan itu. Yang mana nak disampaikan ini? Yang mana yang nak diomongkan ini? Jadi kenapa? Karena dia tidak memahami, tidak mengerti, tidak mempelajari cara untuk berdakwah, cara untuk mengajar. Nah, jadi kita tidak cukup ilmu baik. Nah, kalau kita ni belajar sama ustaz, belajar sama kiai, tapi kita tidak belajar ilmu ilmu untuk cara menyampaikan, cara berdakwah, menyampaikan kepada umat. Tidak kita pelajari. Kita ngomong jadi balak akhirnya. Ujungnya kita ngomong, galak kamu dengar, tak galak sudah. Penting kamu sampaikan.
Kita jangan. Jadi kalau kita ngenjuk anak kita obat itu, mestinya obat itu harus masuk. Harus dimasukkan ke mulutnya, dan kita tidak akan kita tarik sendok itu sampai obat itu kita pastikan masuk ke gulunya. Kita tegak lagi, baru kita tarik. Ini dah ngenjuk anak obat sekendak ni. Kau galak mari dia sudah mendingin lah, sudah. Ada. Kan termuntah budaknya. Nah, jadi kalau seandainya obat tidak masuk, muntah, berarti apa yang kita gawak ke dokter tadi? Dokter kan tak ada nyontek, cuma ngenjuk itu resep. Mahal pula resepnya. Bayar dokter, beli resep. Tebus di apotek. Mahal. Balik pas waktu nak ngenjuk makan obat sama anak kita sekendak kita paksa, akhirnya muntah. Sudah tinggal sudah. Aja membazir Tapi ada cara, ada teori-teorinya. Akhirnya obat tadi masuk apa dia ini ke apa macam mana lah. Jadi ada teori-teori sehingga obat tadi masuk dan manfaat. Jadi kita ke dokter bayar sekian, nebus obat di apotek sekian. Tapi obat ini masuk ke budak itu. Lega tak kita? Lega. Jadi capek-capek kita banyak kita metuk duit tu udah hilang. Kenapa? Karena obat sudah masuk. Insya-Allah kalau obat dah masuk ini insya-Allah bakal sembuh insya-Allah. Ini jadi kita hadirin ini iktibar seperti ini boleh faham. Jadi bukan hanya kita berdakwah bukan hanya kita nyampe harus berhasil. Seperti kita perang. Perang itu perlu berani tak? Perlu berani. Ya memang aku pernah perang. Tapi apa cuma modal berani modal berani maju, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana, jangan takut. Jangan sedih, Allah bersama kita. Allahu akbar, maju, senjata dah awak. Mau senunggu benar. Allahu akbar, yang penting kita mati syahid. Allah mati syahid apa? Baca bunuh diri itu. Kan ada strategi perang. Ada taktik perang. Bagaimana waktu perang Uhud kita kalah kan dengan pasukan Khalid bin Walid. Khalid tengok, tak ada menang ni nya. Tak ada menang. Khalid waktu masih melok kelompok jahiliyah. Maka kata Khalid ngomong dengan anak buah itu, kita mundur, tapi tinggalkan galau harta kita ni. Tinggalkan galau. Emas, duit, makanan, tinggal galau. Kita mundur. Nah, kaum muslimin tadi tengok pasukan kafir lah mundur, ninggalkan apa? Ni harta. Jadi kita nak hidup je kan. Jadi dia berlari, tunggang langgang, nak hidup tadi ninggalkan harta. Nah, nokak ini. Turun yang regu pasukan pemanah tadi. Padahal Nabi dah berpesan kepada pasukan pemanah, jangan turun, kalah menang dalam perang ini tetap di tempat. Kalah menang pertahankan ini. Tengok musuh lah mundur, dah berlari. Nah, kalau kita lambat turun, nah, caloi apa dia? Jadi takut kalau kita tak dapat, takut ketinggalan, turun. Nah, begitu turun, Khalid dengan anak buahnya naik. Akhirnya berubahlah posisi. Kita tadi di pucuk, musuh dibuat tinggal manai baik, nombak mabit batu baik. Akhirnya ngubah posisi, kita di bawah, musuh di pucuk. Nah, nyangak laju. Nah, ini. Itu sejarah. Karena tak sabar. Gegabah. Karena tidak mengindahkan pesan Nabi SAW. Jadi dalam perang itu tidak cukup modal berani. Tidak cukup. Harus ada ilmu strategi perang. Jadi kita bukan hanya nak mati syahidnya, tapi kita ingin menang dalam perang ini untuk Islam. Kalau bakal mati kalau tak nyampe ke Palembang ini Islam.
Pokoknya perang jihad, maju, yang penting mati syahid. Allahu Akbar, mati, mati syahid. Tidak nyampe ni. Tidak nyampe di 29. Jadi perang harus menang, harus menang. Nah, tapi kalau misalnya kita jadi syahid, ya sudah, mudah-mudahan kita mendapatkan nilai mati syahid. Tapi kita pengen menang. Nah, jadi bukannya sekedar nak apa? Nak, iya, masang nyam apa? Masang ke gulu. Kapi aku nak Islam dah. Malay. Oh, syahid, ya dah. Tembak, syahid. Dah. Kita harus berani melawan, perang. Nah, tapi kalau di dalam peperangan itu kita mati dalam rangka untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita akan mendapatkan nilai mati syahid. Nah, jadi bukannya kita perang nak nyari mati. Pergi haji baik. Pergi haji. Begitu kita nyampe tanah suci, laju ke Masjidil Haram terus, sakit tahan kan. Nah, kita baca tak ketemu wukuf di Arafah. Mentang-mentang di Mekah itu kita solat di masjid, padahal kita dalam keadaan sakit. Di mana pada saat sudah waktu-waktu dekat nak wukuf itu kan biasanya ramai kaum muslim ini dari berbagai negara datang. Nah, biasanya ketua rombongan, kota-kota gitu mengingatkan jemaahnya kalau min 3 min 3 nak wukuf itu kita harus memperbanyak di rumah, ibadat di rumah. Kan rame. Tapi kalau kita nekat tadi, mati sudah. Lemak kalau langsung mati, dah mati. Mati dah, hidup masuk rumah sakit. Nah, akhirnya wukuf safari dia. Naik mobil ambulan. Kan ada strategi. Sakit itu sudah salah dulu. Masuklah di palang. Nih, salat kita di masjid berjamaah. Kita masih di sana. Imam sudah baca Fatihah. Sudah amin gitu. Nah, kaget takut ketinggalan, belarian. Waktu masuk ke masjid belarian tadi rupanya kambingnya ni ada banyu, licin, tegangsal, kepala entak lawang itu. Nah, no, yang izin itu, terpeceh. Tak boleh, harus ada ilmunya. Bagaimana? Ya datang, biarlah kita biasa, Pak. Kita sampai di masjid, masbuk kita, tambah lagi sekaan. 2 rakaat, tinggal tambah 2 rakaat. Tenang. Nah, jadi pakai ilmunya. Di zaman Nabi SAW, ada sahabat di waktu perang itu palanya luka, dibalut. Sehat dia. Tahu-tahu suatu pagi terkabar sahabat itu meninggal. Kata Nabi sehat tadi. Meninggal. Maka Nabi dan sahabat datanglah ke rumah yang layan. Nanya sama bininya. Sakit apa? Mak mana baca? Nanya sebab. Kan? Kata bininya, semalam janabat. Pokoknya semalam boleh borongan dia ini. Jadi semalam boleh borongan. Nak solat subuh, mandi janabat dulu. Bukanya beban kepala itu. Kepala itu meletek, pecah duren. Bismillah. Allah apa? Nawaitu raqal hadasil akbari anjamil wal fadli ta'ala. Bertembok. Hanya banyu tadi masuk otak kencing mati. Kan dikatakan dia mati dibunuh oleh kebodohannya sendiri. Jadi dia mati karena dibunuh oleh kebodohannya. Nah, jadi hadirin kita pakai strategi. Jadi dalam segala hal kita sedekah juga, sedekah jauh tanah sedekah tu, lagi laju kalau mentu kalau besok bejo. Oh, dah, harus strategi susun. Ada. Apalagi yang gaji sebulanan itu kan. Mana caranya gaji sebulan harus sampai 2 bulan. Nah, itu. Gaji sebulan mana caranya agak bisa sampai 2 bulan. Oh, tidak bisa Ustaz, sudah tengah 2 bulan. Tidak bisa juga sebulan. Harus sampai sebulan. Kalau kurang sebulan, nah kita paksa nombor
Karena kita gaji bulanan. Ini dah, waktu gaji sebulan, bismillah sedekah, seminggu selesai. Nah, 3 minggu lagi mana ini? Hanya tutup lubang, gali lubang. Ini samalah, apa namanya, yang sistem apa itu? Multi level ya? Multi level itu. Bercabang-cabang itu kan. Nah, mana beritanya tuh? Kan sering galak aku mah Ustaz. Kalau meli ini kaki Ustaz pakai cabang, kayak mana kaki Ustaz kayak. Berapa puluhan mungkin datang. Yang lemah ini pertama. Yang pertama, mayalah 2 juta. Nah, aku may 2 juta misalnya. Nah, siapa yang nak melak aku 2 juta ini? Bagi kami bantu untuk Ustaz, kita bantu kayak ini nih. Sudahlah. Aku bantu. Apa nak kau dewek baik pasang banyak-banyak? Bengak buyan buntang ni tadi kan hitung di pasar gitu. Yang di pasar itu ngenjuk tahu nomor buntut. Ngenjuk tahu nomor buntut bakal metu. Nah, kami lah semamu si Budi kami. Kalau memang benar nomor itu bakal metu, dia dulu yang ngembeknya. Masang dewe, nang apa nak ngenjuk uang? Nah, kan sebahlul tadi. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi Nabi SAW jadi diajar mereka Jibril bagaimana cara memimpin umat, bagaimana mengajak umat ke jalan Allah. Nah, jadi kita tidak cukup hanya ilmu, tapi harus ilmu agama maksudnya kan. Kita harus punya ilmu metode dakwah itu. Nah, jadi kita punya duit nak sedekah. Nah, kita harus ada metode duit ini kan supaya betul-betul manfaat duit ini bisa betul-betul. Jangan aku sedekah. Ya, kemana ini duitnya nih? Ya kalau sedekah itu jadi baik. Cuman kalau pajak sedekah ini tepat dengan sasarannya. Itu betul-betul manfaat. Nah, jadi kalau sedekah baik. Ya pasti cuman tepat tak ini? Tepat tak? Nah, kita ini kadang-kadang galak salah sasaran. Ya boleh follow, tetap boleh follow, cuman kurang efisien nih. Jadi tidak tepat. Nah, inilah. Jadi Nabi SAW ya betul-betul manusia pilihan Allah yang dipilih oleh Allah untuk mengajak semua umat manusia, bukan hanya manusia ini, termasuk juga bangsa jin, untuk beriman kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, walaupun kita tidak bertemu dengan Nabi, tidak pernah melihat Nabi, tetapi dakwah Nabi, ajakan Nabi sampai kepada kita dan alhamdulillah kita dapat mengikutinya. Kita belum pernah tengok Nabi, belum pernah menyaksikan mukjizat Nabi, tapi kita betul-betul percaya kepada Nabi. Apalagi kalau kita ketemu dengan Nabi. Dan mudah-mudahan sekalian Allah tidak akan matikan kita sehingga kita dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tamlau biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuquna biha rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sadara kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma rafa'na al-ghala' wal bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar was-suyuf wal mukhtalif syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa Palembang Darussalam khassah amin buldan muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.